Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan bahas soal apa sih lapisan oli itu ya. Jadi karena ada nih ya pendapat yang menurut penulis salah. Ini penulis sebut pendapat karena nggak didukung oleh referensi. Jadi ya seperti biasa banyak yang posting tanpa referensi. Jadi ini katanya bedanya antara lapisan film oli dengan varnish. Ada yang nyebut varnish disebut lapisan oli. Nah, ini penjelasan varnishnya adalah oli yang teroksidasi atau karbon yang menutupi permukaan internal mesin dengan waktu dan suhu. Senyawa ini matang membentuk zat konsisten keras berkilau merekat terutama pada dinding mesin. Yang ini ya bolehlah setuju. Terus yang berikutnya adalah film oli. Nah, film oli ini dijelaskan sebagai lapisan tipis hampir tidak terlihat dan hampir tidak berwarna yang melapisi celah-celah mesin. Lapisan ini menempel sangat kuat pada komponen mesin dan sulit dilepaskan. Ini penulis sudah nggak setuju ya, sampai sini aja sudah nggak setuju. Terus hal ini membuat setiap kali komponen mesin yang mayoritas terbuat dari logam bergesekan, lapisan tersebut menjadi penghalang terjadinya gesekan langsung. Yang penulis nggak setuju adalah menempel sangat kuat pada komponen mesin dan sulit dilepaskan. Lapisan tipis tidak terlihat, hampir tidak berwarna ini ada. Kalau ya sebenarnya wajar lah ya, karena film oli ini dibentuk oleh cairan olinya. Sekali lagi, film oli ini dibuat oleh lapisan olinya. Lapisan oli ya, poinnya penting, bukan karena aditifnya dan macam-macam. Nah, ini ada penjelasan dari Noria atau dari Machinery Lubrication. Ini menjelaskan how solid film lubrication work. Ini ada film base oil create a film thickness, bahasa Indonesia aja ya. Di bawah kondisi pelumasan yang disukai, sifat viskometrik pelumas yang terutama disediakan oleh oli lagi ya, cairan oli ini artinya menciptakan ketebalan film untuk memisahkan permukaan mesin sepenuhnya dalam gerakan relatif. Jadi oli ini menciptakan lapisan pada permukaan mesin. Tentu saja ini akan tergantung dari kondisi yang ada. Jadi kalau bebannya terlalu banyak atau kecepatannya tidak cukup kencang, ya tidak akan memungkinkan ketebalan filmnya cukup. Jadi lapisan olinya ini nggak cukup tebal sehingga permukaan mesin langsung akan berinteraksi secara abrasif. Jadi mesin akan langsung terkena saling bergesekan secara langsung. Nah, untuk mencegah ini diperlukan aditif yang mengurangi gesekan atau keausan. Ini dalam aditif kimia seperti ini adalah aditif anti aus dan anti lecet. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas ya, anti wear, anti scuff atau extreme pressure aditif. Jadi ada dua untuk aditif yang bisa mencegah bergesekan secara langsung. Yang satu disebut anti wear, yang satunya lagi disebut extreme pressure. Jadi basicnya seperti itu. Cairan base oil ini menjadikan film thickness itu hanya bisa berlaku bila loadnya itu sedikit dan tidak berlebihan, atau bila kecepatan gerakannya itu cukup kencang, nggak terlalu pelan. Nah, kondisi idealnya itu kapan sih? Ini ada penjelasan
bahasa Indonesianya ya. Pada permukaan yang paling halus ada ketidakteraturan. Mereka mencuat di permukaan menjadi puncak dan lembah pada tingkat mikroskopis. Puncak ini disebut asperitas. Ada agar kondisi film penuh, ini maksudnya bila cairannya itu betul-betul bisa menjadi pemisah antara logam yang saling bergesekan. Film pelumas harus lebih tebal dari panjang asperitas. Jadi antara asperitas harus ada lapisan pelumasnya. Jenis pelumasan ini melindungi permukaan dengan paling efektif dan paling diinginkan. Jadi ini lapisan filmnya ini, lapisan olinya ini, oil filmnya ini, satu, bekerjanya terbatas, harus tergantung pada tekanan dan kecepatan pergerakan. Terus yang nomor dua, yaitu kalau sudah tidak terjadi, itu sudah bukan lapisan oli lagi. Mana ya, peran pelumas. Oh ya, aneh ya, di material lubrication peran pelumas ini ada oli sintetik, ada gambar jagung, minyak jagung penulis sudah pakai, terus ada mineral ya, mana wes, mengurangi gesekan. Nah ini tiga taraf pelumasan ini ya yang penting ya. Gambarannya inilah, full film ini nggak ada asperitas yang kena ya, nggak ada puncak lembah yang kena. Mixed ini ada yang kena, ada yang enggak. Boundary ini ketika semuanya sudah mepet banget, dan di boundary lubrication ini butuh yang namanya solid lubrication. Solid lubrication itu gambarannya gini, kering tanpa pelumasan, ini hambatannya besar. Begitu pakai solid lubrikan jadi rendah hambatannya. Ini tanpa ada oli ya, ini solid lubrikan. Kalau solid lubrikan ini contohnya ya, MOS 2, Teflon, grafit, boron, nitrit, talc, kalsium fluoride, cerium fluoride, tungsten disulfide. Ini dry lubrication semua, dan ya teorinya banyak. Ini juga beberapa aditif anti aus ini yang kering ini, struktur mereka tidak dapat mentolerir deterjen. Ini yang ngomong sana ya, Mas, dari lubrication. Wes, balik lagi. Nah ini artinya lapisan oli itu tidak menempel sangat kuat. Kalau misal tekanannya terlalu besar, jadi nggak kuat dia. Kalau pergerakan komponen terlalu pelan, jadi nggak kuat dia, dan sulit dilepaskan. Ini juga salah, karena bukan itu lapisan film olinya itu. Kalau yang seperti ini itu disebut sebagai solid lubrikan, bukan oil film lagi, tapi solid film ya. Wes, itu masa perlu saya jelaskan varnish, nggak usah ya. Terus yang berikutnya ini ya termasuk setuju ya, varnish itu nggak normal. Fungsi mesin itu cleansing. Terus penyebab varnish ya telat itu ya boleh lah, tapi di sini yang nggak ada disebut itu adalah bahan oli yang kurang baik. Bahan oli kurang baik bagaimana ya, yang pelarutannya kurang baik. Nah ini oli apa yang bisa membersihkan varnish? Ini lagi-lagi ya, nggak ada ya, pembeda dari mineral dan sintetik. Tapi ya ini juga salah nih, oli mineral kemungkinan timbul varnish lebih tinggi daripada yang full sintetik, yang beneran full sintetik. Ini nggak jelas ya, karena oli mineral itu daya pembersihnya makin bagus malah daripada oli full sintetik yang sekarang ini beredar. Jadi banyak yang malah mendapatkan mesinnya makin bersih lah. Banyak ya contoh di grup pakai oli mineral bisa lebih bersih
daripada oli-oli sebelumnya yang katanya full sintetik, merek TMO, merek Idemitsu, merek Eneos, macam-macam gitu ya. Malah bisa lebih bersih pakai mesran, apalagi ketika dicampur dengan minyak goreng. Terus ini yang berikutnya adalah apa? Pernahkah HDEU mampu cepat membersihkan varnish? Belum tentu, bisa iya bisa tidak. Kalau mau cepat bisa pakai engine flush atau cleaning manual dengan bongkar. Terus ini katanya bisa lebih membersihkan mesin kalau deterjen dan TBN-nya tinggi. Ini juga belum tentu ya, belum tentu. Contohnya yang pengguna Mediterranean SX itu ya malah mesinnya itu lebih kuning daripada yang pakai mesran biasa ya, mesran SI40. Itu sudah ada yang seperti itu di grup sabar reguler rutin. Enggak ya, yang penting itu adalah olinya harus benar dulu. Kalau mau cepat sekali membersihkan varnish, maka lebih cocok kalau misalnya pakai mesran SI40 campur minyak goreng dengan konsentrasi yang lebih tinggi.